Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftah, NIM 23801023 dari Fakultas Pendidikan Agama Islam Angkatan 23. Saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Teori-teori belajar. Baiklah, langsung saja ke pengertian teori belajar. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan, yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Selain itu, teori juga dapat diartikan sebagai seperangkat asas tentang kejadian-kejadian yang di dalamnya memuat ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang dapat dipelajari, dianalisis, dan diuji kebenarannya. Sedangkan, belajar merupakan kegiatan yang sering dilakukan setiap orang. Teori belajar adalah sebuah konsep yang abstrak yang membantu peserta didik untuk belajar. Teori belajar merupakan gabungan prinsip yang saling berhubungan dan penjelasan atas sejumlah fakta serta penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar. Kemudian, macam-macam teori belajar. Yang pertama, teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Dalam teori belajar behaviorisme, yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Kemudian yang kedua, teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif berbeda dengan teori belajar behaviorisme. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Ketiga, teori belajar humanistik. Humanistik merupakan salah satu aliran dalam psikologi yang muncul pada tahun 1950-an. Humanistik atau disebut juga dengan nama psikologi kemanusiaan adalah suatu pendekatan yang multifaset terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Kemudian yang keempat, teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah pengetahuan dibangun oleh individu berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sosial. Kemudian, konsep teori belajar. Ada beberapa konsep teori belajar yang memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana proses pembelajaran berlangsung. Yang pertama, metakognisi. Konsep teori belajar metakognisi adalah kesadaran dan pemahaman individu terhadap proses berpikir mereka sendiri, termasuk bagaimana mereka merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Metakognisi sering dianggap sebagai pemikiran tentang berpikir dan penting dalam pembelajaran yang efektif karena membantu siswa menjadi pembelajar yang lebih sadar diri dan mandiri. Kedua, teori kecerdasan majemuk. Konsep teori kecerdasan majemuk yang dikemukakan oleh Howard Gardner menyatakan bahwa kecerdasan tidak hanya berfokus pada kemampuan kognitif atau IQ yang biasa diukur melalui tes standar, tetapi melibatkan berbagai jenis kecerdasan. Ketiga, teori belajar situasional. Teori belajar situasional menekankan bahwa pembelajaran yang paling efektif terjadi dalam konteks di mana pengetahuan dan keterampilan akan diterapkan. Dalam model ini, belajar adalah aktivitas sosial dan berinteraksi dengan lingkungan serta orang-orang dalam konteks tersebut adalah kunci dalam proses belajar. Kemudian yang keempat, teori beban kognitif. Teori beban kognitif dikemukakan oleh John Wheeler. Ia berfokus pada bagaimana informasi diproses dalam otak manusia, terutama di memori kerja atau working memory. Teori ini menyatakan bahwa manusia memiliki kapasitas terbatas dalam memproses informasi baru.
dan terlalu banyak informasi yang diberikan sekaligus dapat menyebabkan beban kognitif yang berlebihan, sehingga menghambat pembelajaran. Dari berbagai teori belajar yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran adalah suatu fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk interaksi sosial, lingkungan, motivasi, serta aspek kognitif dan emosional.